Oke, selamat siang Suci, apa kabar? Baik. Siap ya berarti pendampingan di Hidup 4 ya? Siap. Sebelumnya saya harus menyampaikan beberapa hal ya kan terkait dengan fokus pendampingan dan juga memastikan bahwa misi tim memahami aktivitas pendampingan yang telah dilakukan ya. Jadi hari ini adalah saya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana proses selama 1 bulan ini, apakah progresnya dan bagaimana kegiatan mencapai selama 1 bulan. 1 bulan terakhir ya. Oke. Semenjak kemarin ada itu, kemudian 1 bulan mulai restart lagi, lambat laun tetap pembelajaran, jadi mulai mengaplikasikan model pembelajaran berinisiasi, semoga bisa lebih konsisten. Oke, bisa luar biasa sekali ya, lebih konsisten ya. Oke, sekarang saya melakukan praobservasi terkait kegiatan pendampingan individu 4. Di sini saya menyatakan tujuannya adalah bagaimana ada asana samandali. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Jadi meskipun agak sedikit panas, tapi padahal hujan juga, tapi kita tetap anget-anget aja. Nah, kira-kira nih, kemarin kita libur, kegiatannya apa aja? Jalan-jalan, apa lagi? Tidur, apa lagi? Hah? Aliran darah dan oksigennya sempurna masuk ke dalam sel-sel dalam otak kita. Kemudian silakan berjauhkan mata kalian. Bernafas dengan lebih lambat. Rasakan udara yang mengalir ke hidung kalian. Memasuki tenggorokan kalian. Lalu menyebar ke seluruh tubuh kalian. Bahkan sampai ke otak dan jantung. Bernafas lebih lambat. Rasakan kembali hidungan. Lebih lambat lagi. Keluarkan dengan cara sederhana. Lalu mengucap Tuhan, terima kasih atas siang hari ini yang diberikan kekuatan untuk bisa ada di sekolah. Terima kasih untuk nafas ini. Terima kasih untuk tenaga ini. Terima kasih untuk segala hal yang telah memberikan. Tuhan, siang ini kami akan belajar memulai semua pikiran kami. Berikan kami kemudahan, kelancaran, agar ilmu yang kami oleh bisa bermanfaat bagi kami dan bagi semua yang ada di sini. Tuhan, tolong dengarkan doa kami. Bila kami nafas lebih dalam, lalu mulai buka mata kalian perlahan. Tarik nafas dalam, lalu keluarkan dengan cara pelan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Ya, jadi anak-anak yang manis, hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Bagaimana itu, kemudian bagaimana pemecahan masalahnya. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Ya, baik, Ibu akan tampilkan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama dengan
mendeskripsikan pemecahan masalah perubahan lingkungan di daerahnya. Jadi kalian nanti lihat rumah itu kayak gimana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis limbah, penyebab berbagai pencemaran, macam limbahnya apa saja. Lalu kemudian yang ketiga, menjelaskan penanganan berbagai jenis limbah. Nanti limbah itu kan macam-macam ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan daur ulang limbah. Ya, nanti kita akan ada proyek bagaimana kita bisa mendaur ulang limbah. Ibu kasih dulu overview-nya. Nah, kira-kira nih, ada yang tahu di mana nih? Udah dekat aja di sini ya. Dekat tidak dengan kita? Kita di mana? Oh, di tempat kebakaran tahu ya? Oh, dan itu kita agak panik itu, bahkan asapnya nyampe sini, benar nggak sih? Betul. Jadi ternyata ini adalah sampah-sampah kita loh. Sampah kita kalau buang sampahnya sembarangan, kemudian kemudian bawa lagi kemana ya kan? Ini adalah fenomena di mana kebakaran sampaian tanah karena tidak ada bagian jadwal untuk membuang sampah. Sempat mengalami itu ya? Oke. Kemudian, nah, lalu sekarang ada pertanyaan nih. Setelah melihat berbagai fenomena tadi, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana pengelolaan sampah di rumah Anda? Apakah sudah dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik? Atau masih dijadikan satu tanpa ada pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik? Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Ya, gimana? Kalau dari usaha gimana? Oke, jadi pengelolaan sampah di rumah saya itu sudah sedikit terpilah ya. Jadi di rumah saya itu kan di meja saya ada bank sampah. Jadi ada beberapa sampah yang bisa dijual di bank sampah. Nah, itu saya kumpulkan sampah-sampah yang bisa dijual ke bank sampah, kumpulkan. Lalu setiap hari Minggu saya jual sampahnya. Nah, untuk sampah-sampah yang tidak bisa dijual itu misalnya seperti sisa-sisa makanan, sisa tulang-tulang ikan dan buah-buahan itu yang sudah kulit-kulitnya itu dikumpulkan lalu ditanam jadikan pupuk. Nah, ada juga beberapa yang tidak bisa ditanam dan juga tidak bisa dibuang. Nah, kalau itu baru saya masukkan ke kresek dan taruh di sampah. Oke, tepuk tangan dulu Bang Sampah. Sampah jadi apa tuh di bank sampah? Jadi kadernya. Jadi kadernya? Oke, ya boleh juga ya nanti salah ya. Tepuk tangan buat Sampah. Terima kasih Sampah. Teman kalian mempresentasikan bagaimana pengolahan sampah yang ada di rumahnya sangat luar biasa. Sekarang kita akan mengetahui lebih lagi sebenarnya apa sih jenis itu, cara pengolahannya. Nah, untuk itu lagi yang akan belajar sesuai dengan gaya belajar yang sudah kalian pilih berdasarkan isian yang yang lalu. Masih ingat tidak? Kira-kira masih ya? Masih. Coba angkat tangan. Yang visual angkat tangan. Oke, baik ya. Auditori angkat tangan. Oke, lalu kan? Wah, ini paling banyak memang kinestetik ya. Oke, nah untuk itu silakan nanti Ibu akan berikan sumber belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Tapi kalian boleh berkumpul dulu dengan sesama gengnya. Jadi untuk yang visual nanti ada di sebelah utara, kemudian auditori di sini ya. Lalu kinestetik kalau belajar kan kita bagi 3. Ada kinestetik 1, kinestetik 2, dan kinestetik 3. Siap? Siap. Silakan 5 menit. Kebanyakan 2 menit dari sekarang. Kita tadi selesainya. Oke. Yang kedua, bagikan barcode ini silakan di scan. Satu sebanyak-banyaknya terkait dengan limbah dan sebagainya. Juga demikian. Kita akan Ibu bagikan serangkaian permainan yang harus selesai di mana dan presentasi. Ya. Baik, sudah siap?
Gedein suaranya. Dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10, bab perubahan lingkungan pada materi pemanfaatan tanaman. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah memanfaatkan limbah organik. Ini kelihatannya ini atau sampah. Jangan biar sampah. Pendek. Nanti cuma jadi tanah yang banyak. Yang pertama di sini ada sampah-sampah organik, yang dimana di sini ada air yang terkontaminasi yang kita kirimkan dengan cara filtrasi. Dan di sini ada sampah-sampah organik seperti buah-buahan. Jadi di sini ada pengolahan sampah organik yang dijadikan menjadi limbah jadikan pupuk cair. Selanjutnya ada sampah organik yang bisa kita ubah jadi kobring dan juga menjadi bekas. Dan selanjutnya juga ada Ini ada beberapa jenis limbah. Yang pertama ini ada limbah anorganik atau dari plastik begitu. Terus selanjutnya ada organik yang dari bekas-bekas buah, bekas sisa-sisa sayur. Baiklah, anak yang manis, setelah kalian tadi menggali dari informasi berdasarkan gaya belajar kalian, sekarang kalian dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk kalian dan mengisi LKPD yang sudah disiapkan. LKPD-nya lewat Canva, nanti dikasihkan linknya, jadi kalian isi. Siap semuanya? Siap. Oke, baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nyari warna. Linknya akan kita buka, tapi kita tampilkan yang sudah lengkap ya. Ada yang sudah merasa lengkap? Ada pemakan minyak jelantah, biasanya jadi sabun ataupun Perwakilan dari kelompok 5, kami mendapat
memanfaatkan bagian pemanfaatan limbah kain perca. Di dalam tujuan proyek di sini kami akan memanfaatkan limbah kain perca yang merupakan salah satu jenis limbah yang sudah diolah karena merupakan limbah anorganik menjadi boneka. Alat dan bahannya ada limbah kain perca. Nah, karena limbah kain perca tipis ya, jadi bisa ditambahkan kain flanel. Lalu ada dakron, jarum jahit, benang, pensil, dan gunting. Jadwal proyeknya di minggu pertama, para anggota kelompok akan mengumpulkan limbah kain perca. Lalu minggu kedua akan mencari alat dan bahan yang diperlukan. Lalu minggu ketiga ada perencanaan dan menentukan pola. Lalu minggu keempat adalah penyelesaian karya. Terus kami akan menyajikan karya ini di infografis. Infografis ya. Pemanfaatan dari limbah plastik yang bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi tempat tekstil yang tujuannya itu bisa mengurangi limbah plastik kalau itu menjadi tempat tekstil. Nah, itu juga bisa menaruh rapi alat tulis dan kerja. Yang kita lihat di situ ada berantakan. Nah, ada pun juga alat dan bahan proyek yang akan kami buat. Yang pertama ada alatnya, ada cutter, lem, meteran, dan spidol. Sedangkan ada bahannya pun ada botol dan cat. Jadi rencana yang kita akan buat di jadwalnya yaitu minggu dan bisa juga menyesuaikan. Dan cara pengolahannya itu sangat mudah. Yang pertama kita bisa menentukan tema atau desain yang kita inginkan nantinya. Yang kedua kita bisa membuat sketsa biar kita nanti kalau di botol tuh biar nggak susah jadi. Nah itu juga kita juga mengukur panjang botol yang kita inginkan nantinya. Lalu kita cat botolnya itu menggunakan cat pilox dan kita eksekusi sketsa pada botol itu. Lalu kita nikmati hasil. Ya, yang terakhir laporannya dalam bentuk apa? Nah kita juga lampiran informasi itu membuat video. Oke, membuat video ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, selamat sore teman-teman. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi di kelompok 3 ini kami akan membuat mengolah limbah sampah, limbah minyak jelantah. Jadi kami akan mengolah minyak jelantah ini menjadi lilin. Nah, seperti yang kita ketahui minyak jelantah ini kan banyak ya limbahnya yang diproduksi oleh masyarakat, dan pengolahan minyak jelantah ini juga masih belum sering, masih jarang. Jadi tujuan dari proyek kita ini itu untuk mengurangi limbah minyak jelantah yang biasanya itu pasti dibuang langsung ke sungai untuk mencemari air. Jadi di sini ada alat dan bahan. Jadi yang pertama itu ada wadah lilin, lalu ada sumbu lilin, parafin blok, minyak jelantah, krayon, pewangi cair, panci, kompor, dan sendok untuk mengaduk. Lalu masuk langkah-langkahnya. Oke, jadi langkah-langkahnya itu pertama itu kita panaskan dulu minyak jelantahnya itu sampai suhunya kira-kira 60 derajat Celcius. Setelah itu kita akan masukkan parafin blok itu sekitar 500 gram. Nah, setelah itu parafinnya akan mencair. Setelah mencair kita masukkan pewarna, bisa berupa krayon. Krayonnya itu kita masukkan saja, kita potong secukupnya, kita masukkan ke dalam panci. Itu warnanya itu ya kan, krayonnya akan melebur dan menjadi menyatu dengan ya. Setelah itu kita tambahkan juga pewangi cair supaya setelah lilinnya jadi membeku dan setelah dibakar kita akan lilinnya wangi. Ya. Oke, kapan nih kira-kira? Itu untuk perencanaan di minggu pertama bulan Maret kita merencanakan persiapan alat dan bahan. Lalu di minggu kedua kita menentukan tempat, lalu kita melakukan percobaan. Oke, bagus. Nanti laporannya dalam bentuk apa nih? Kelompok 3. Ini laporannya dalam bentuk PowerPoint dan karya tulis. Luar biasa. Ikut ya kelompok 4. Saya dari perwakilan kelompok 4 yaitu pengolahan daur sampah atau limbah dapur. Kecil dan besar. Memanfaatkan secara maksimal limbah dapur dan meningkatkan nilai limbah. Yang pertama juga ada alat. Yang pertama sarung tangan, ember, alat pengaduk dan alat pemotong. Bahan-bahannya adalah air dan sampah dapur. Selanjutnya kita
merencanakan jadwal proyek pada Maret rencananya karena sudah begitu. Dan laporan ini akan kita tulis pada bentuk poster. Poster ya. Pemanfaatan limbah buah. Adapun detail dan tujuan proyek tersebut. Detailnya ada limbah buah sangat berguna bagi kesuburan tanah sehingga ada potensi dijadikan sebagai pupuk organik cair maupun mikroorganisme lokal. Adapun tujuan dari limbah buah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah buah yang menumpuk. Adapun bahan-bahan dan alat-alat pembuatannya. Yang pertama ada buah-buahan, gula merah, air kelapa. Untuk bahannya alatnya itu botol bekas, ember, selang aerator, dan galon bekas. Untuk jadwal pembuatannya itu kita buat di tanggal 14 Februari dan laporan ini saya sampaikan melalui video. Video. Oke, baik. Anak-anak yang manis, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Untuk itu saya tutup dengan mengucapkan selamat sore. Oke, Siti gimana nih? Udah selesai. Sekarang kita udah ada di pasca observasi. Terus masuk pelajaran hari ini. Gimana nih Siti perasaannya? Yang pasti putarannya lega, Miss. Hanya tetap aja dalam hati, oke mungkin ini ekspektasi dengan kenyataan 80% lah. Semoga ke depan bisa diberikan lagi. Jadi menurut Miss Siti itu dari RPP yang sudah dirancang ini 50% dengan apa yang diprediksikan akhirnya.